Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube yaitu Forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pada pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari Senin 10 Agustus 2026 ataupun Monday 10 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai yaitu dengan memulai sebuah artikel, yaitu di mana bahwa negara Iran itu mengatakan kesepakatan dengan Oman itu berada pada taraf ataupun pada tahap akhir ya. Jadi itu akan menjadi sebuah perbincangan yang terakhir di antara kedua negara, tetapi yang pertama yang harus dijalankan oleh Amerika berarti itu harus melakukan tindakan membuka Selat Hormuz ya. Berarti selama ini, weekend ini, berarti bahwa Iran itu ada pembicaraan dengan Amerika Serikat ya. Dan ini sudah tergambarkan ataupun di adanya kenaikan harga, terutama di harga emas ya, itu jelas itu sudah ada menimbulkan sebuah kecurigaan, tetapi kenaikan ini belum signifikan ataupun mengadakan tren yang lebih positif ya. Jadi masih slow ya, ataupun pelan sekali harganya ya. Jadi menyebabkan kita para traders itu adanya keraguan-raguan ya, terutama pada hari Senin ini ya, dibandingkan dengan hari Jumat itu. Dan kemarin Jumat itu mereka dengan keyakinan diimbangin dengan adanya data dari non-farm payroll, tetapi hari Senin ini harganya kembali lagi pada harga hari Jumat, dan sekarang ini sudah kembali lagi naikin lagi ya. Tetapi kita akan melihat kejelasan dari kedua negara ini bagaimana dengan pembicaraan maupun tindakan dari mereka semua ataupun kapal-kapal tanker yang berada di Selat Hormuz tersebut ya. Baik, dan kita akan memulai membahas masalah trading kita, di mana harga emas hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4352.34, dan itu terjadi pada beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 12:52 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4313.2, dan itu terjadi pada pukul 8:41. Dan sepertinya juga sudah diketahui oleh kalian juga, saya selalu memakai hitung-hitungannya dengan harga silver ataupun perak, di mana hari ini mencapai angka tertingginya dengan angka 64.33, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 62.97, dan sekarang berada di angka 64.2. Dan kita juga bisa memperlihatkan yaitu pada harga minyak ya, yaitu masih ada stabil di angka 77, dan itu juga adanya kenaikan dari harga minyak ini, dan ini di layar monitor ya, adanya kenaikan sebesar 50-an sen ya, adanya kenaikan sebesar 0,72% ya, menjadi 77.42, dan juga diketahui kemarin juga ditutup ataupun berakhir dengan angka 76 ya, poin 90-an ya. Lalu kita akan membahas masalah trading, dan sebelumnya kita akan mereview kembali ya, bahwa ini masih ada posisi saya masih stuck di sini, belum ada tindakan apa-apa, dan kita akan harapkan semoga minggu ini bisa selesai. Dan ini kita akan mereview kembali, di mana ini adalah perkiraan saya 1 mingguan, yaitu pada tanggal 3
sampai dengan 7 Agustus ya, di mana saya memperkirakan harga tingginya itu akan mencapai dengan angka 4200 dan harga terendahnya itu di kisaran 3900 sampai dengan 3930, dan apabila dipecahkan ataupun adanya follow itu bisa mencapai dengan angka 3815 sampai dengan 3830 ya. Dan apabila juga ada kelanjutannya itu besar kemungkinan mencapai dengan angka 3750. Namun ini semua tidak terjadi ya, dan malah memecahkan di bagian atas yaitu memecahkan angka 4200, dan target selanjutnya yaitu dengan angka 4500. Namun yang terjadi selama 1 minggu kemarin yaitu pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 7 Agustus yaitu dengan angka tertingginya mencapai dengan angka 4372, dan itu terjadi pada hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 7 Agustus ya. Sedangkan harga terendahnya itu mencapai dengan angka 4019,4 ya. Dan itu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Agustus ya. Jelas itu masih kelihatan bahwa supportnya itu bisa hampir dipastikan 4000 ya, dan saya memperkirakan apabila terjadi mungkin di area 3900 sampai dengan 3930. Namun yang terjadi kebalikannya ya, itu memecahkan di area atasnya yaitu area 4200 dan langsung memecahkan rekor 4350, dan targetnya saya langsung aja itu bisa mencapai 4500, dan saya memperkirakan langsung itu disebabkan adanya data non-farm payroll ataupun NFP yaitu pada tanggal 7 Agustus kemarin. Dan ini kita akan mereview satu lagi yaitu pada range yang kemarin ya, yaitu pada hari Jumat 7 Agustus 2026, di mana saya mengucapkan itu bisa mencapai dengan angka tertingginya dengan angka 4318 dengan 4830 ya, range-nya di kisaran di sana. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 4372, jelas itu jauh sekali, tetapi perlu diingat bahwa angka 4318 sampai dengan 4330 itu terjadi sesaat pada saat sebelum NFP ya. Jadi sebelum NFP itu mencapai dengan angka 4317,4 ya. Jadi bisa dikatakan ini tepat, tetapi waktunya tidak tepat ya. Itu saat itu sudah mau menjelang dikeluarkan data NFP, dan harga terendahnya saya juga menyebut ini angka 4243 sampai dengan 4252 itu jelas tidak terjadi. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 4301,3 ya. Itu pas sebelum NFP keluar, yaitu sebelum 15 detik ya. Jadi tepatnya pada pukul 19:29 45 detik ya, itu tercapai di sana. Dan itu tercapai disebabkan adanya revisi pada bulan kemarin ya, di bulan Juninya ya. Untuk bulan Julinya ada revisi ya. Berikutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar, yaitu untuk edisi 7 Agustus 2026, di mana saya memperlihatkan tingginya menghitung dengan angka 4340 sampai dengan 4355. Itu pun terlewatkan disebabkan dengan angka tertingginya angka 4372, dan harga terendahnya itu jelas tidak tercapai, yaitu saya menghitung dengan angka 4225 sampai dengan 4238 ya. Namun yang terjadi yaitu dengan angka harga terendahnya 4301,3 ya. Jadi diharapkan ini bisa ada kelanjutan ataupun follow pada hari Senin ini, dan
kita juga mengetahui dan sepertinya pada hari Senin itu kebiasaannya itu akan mencari area bottom ataupun area di bawahnya ya. Lalu berikutnya pada tabel ini diperlihatkan pada sesi pagi ini bahwa harga emas itu kembali turun ya setelah mencapai angka tertingginya selama 7 mingguan diakibatkan data inflasi Amerika yaitu NFP kemarin ya masih ada kesimpang siuran ya disebabkan adanya koreksi ya ataupun diralat dia punya datanya di bulan Juli ya. Dan selanjutnya isinya adalah itu kita akan melihat juga data inflasi Amerika yaitu data CPI dan PPI pada minggu ini dan kemudian kita juga sudah melihat tadi juga dari headline-nya bahwa Iran itu ya itu kemungkinan akan berunding dengan Amerika bagaimana cara membuka kembali Selat Hormuz dan kemudian diikuti juga dengan palladium adanya penurunan sebesar 1% dan diperkirakan angka 1% ini adanya profit taking. Dan kelanjutan dari isi berita ini bahwa harga emas itu ada kembali menurun pada hari Senin diakibatkan adanya investor profit taking setelah harga tertinggi emas itu mencapai dengan angka 7 mingguan punya tinggi tepatnya pada angka 4350-an ya itu mencapai tertingginya ya. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ataupun pada pukul 2 GMT harga emas itu mencapai dengan angka 4322 jadi ada diperkirakan adanya profit taking sebesar 0,05% ya. Dan sepertinya dari data dari Amerika yaitu job data Amerika adanya membingungkan kita punya hitungan disebabkan adanya revisi di bulan Juli kemarin ya. Jelas itu akan mempersulit kita untuk menghitung kembali dan selanjutnya kita bisa melihat setelah data ini keluar harga emas itu mencapai level dengan angka di atas bermain di angka 4300 dan sangat tidak terduganya data ekonomi yang sangat minim sekali dia punya pertumbuhannya yaitu dengan angka minus sekali ya dan menyebabkan harga emas melonjak sangat cepat sekali pada 7 mingguan punya tinggi ya dan kita akan melihat bagaimana sidang dari komite Amerika yaitu Bank Sentral FOMC yaitu pada tanggal 15-16 September mendatang berarti di bulan depan ya kita mau melihat bagaimana komite dari tersebut ya apakah akan menambahkan suku bunganya ataupun sama ya kita akan menunggu pada tanggal tersebut ya dan kemudian apabila masih ditetapkan tidak ada penambahan suku bunga, jelas itu akan menjadi sebuah lompatan lagi bagi emas ya. Dan berikut pula akan sebaliknya, tetapi yang kita akan hadapi sekarang yaitu data inflasi Amerika, yaitu data CPI dan PPI, yaitu Consumer Price Index dan Producer Price Index pada hari Kamis ya, hari Rabu dan hari Kamis ya. Dan diindikasikan apabila angkanya menurun ya itu jelas itu akan memicu harga dari suku bunga ini akan tetap ya dan apabila ada kenaikan yang signifikan jelas itu akan membuat kembali bahwa FOMC mendatang di bulan September itu akan terjadinya kenaikan suku bunga dan kita akan melihat bagaimana data yang akan diedarkan pada data inflasi ini dan kita akan juga melihat juga dari keadaan dari Timur Tengah yang sangat tidak menentu ataupun tidak adanya kejelasan. Sesaat ini kita membicarakan ke kiri dan
sesaat lagi kita membicarakannya ke kanan, dan ini masih belum ada kepastian, dan berita juga sangat simpang siur dari geopolitik dari Timur Tengah ini ya, dan ini susah diharapkan, dan biasanya kita hanya mengharapkan yaitu terjadinya pada adanya MOU ataupun persetujuan biasanya pada weekend. Dan pada hari ini juga siang ini bahwa silver itu ditutup dengan angka 6245 per ons ya, diikuti dengan platinum adanya penurunan sebesar 0,1% menjadi 1742, sedangkan palladium itu turun 1,1% menjadi 1362. Dan data Amerika yang akan diedarkan yaitu data ekonomik ini yaitu pada pukul 21, yaitu CB Employment Trend Index ya, dan ini kisarannya sangat dekat sekali, dan saya rasa kalau memang angkanya dekat sekali, saya rasa untuk harga emas itu tidak ada fluktuasi ataupun gelombang ya. Kalaupun ada gelombang pun gelombang kecil dan tidak ada yang besar. Dan sampai detik ini saya masih mencari dari pidato ataupun pidato dari Fed Governor Bowman yang semalam, yaitu pada pukul 23.45. Saya masih mencari datanya apakah beliau menyebutkan apa, dan saya sedang mencarinya. Kalau memang ada menyebutkan apa-apa itu pasti saya upload di halaman short. Sedangkan untuk dari signal kita bisa melihat itu dari pagi sampai sekarang ini mengarahkan harganya akan menaikkan, adanya kenaikan, dan diperkirakan itu akan menembus ataupun diharapkan itu akan mencapai dengan angka 4374 ya. Itu yang perlu diperhatikan, dan itu adalah sebuah pembatas ya, dimana apabila ini adanya follow itu bisa melanjutkan kenaikannya, itu yang akan dicari yaitu dengan angka 4430. Selanjutnya angka-angka yang diedarkan yaitu pada pukul 12.01 ini, di mana untuk resistennya mencapai dengan angka 4374, dilanjutkan dengan angka 4397, dan selanjutnya next itu adalah 4420, sedangkan supportnya di angka 4287, lalu 4248, dan selanjutnya pada angka 4225. Dan diperkirakan secara harian harga emas ini akan kembali terjadi kenaikan pada hari ini. Lalu selanjutnya kita akan maju kepada hitung-hitungan yang saya pelajari ini. Pertama-tama kita akan menggeser dahulu ya. Mungkin di sini untuk tingginya, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka di sini ya. Dan kita akan mencoba untuk mengcapture dia punya gambarnya, dan kita akan membahasnya esok hari ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 13:29 tepatnya pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh matahari yang sangat terik ya. Dan seperti biasa kita akan memulainya yaitu dengan range yang besar dulu, yaitu kita sebut peak ya untuk edisi 10 Agustus 2026, di mana untuk tingginya saya menghitungnya dengan angka 4395 sampai dengan 4413 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4270 sampai dengan 4285, dan perlu diingat untuk harga terendahnya
sepertinya saya masih ada keraguan, tetapi namanya ini hitung-hitungan secara matematis, mau tidak mau saya hitungkan dan saya tulis di halaman di sini. Selanjutnya, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi hari ini, yaitu 10 Agustus 2026, di mana saya menghitungnya untuk tingginya bisa mencapai dengan angka 4365 sampai dengan 78 ya. Sedangkan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 4318 sampai dengan 25. Dan perlu diingat teman-teman, angka-angka di sini hanya berupa hitung-hitungan yang saya pelajari secara sistematik ataupun secara matematis yang saya pelajari selama ini, dan ini bukan sebuah angka ataupun data yang bisa menghasilkan profit 100% ya. Jadi segala sesuatunya tentunya terletak pada diri kalian semua. Bagaimana, apakah ini hitung-hitungan seperti ini apakah bisa cocok dengan kalian atau tidak, itu semua tergantung pada kalian semua. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.